Ini hanya spoiler, maka dari itu, gambar tidak akan sama dengan jalan ceritanya. Terima kasih atas kunjungan Anda, selamat mendengarkan radionya. Memusnahkan. Saat Sungai Duandong memberi perintah ini, semua makhluk hebat dari 3 era reinkarnasi dan 2 tanah suci berkumpul di koridor hidup dan mati merasakan getaran di hati mereka. Selain aliansi Hong, semua makhluk hebat lainnya merasakan gelombang kecemasan, kemarahan, keengganan, dan banyak emosi lainnya. Bertahun-tahun dihabiskan untuk belajar telah membawa mereka ke keyakinan bahwa hanya tambahan 1-2 tahun belajar tidak banyak keuntungan. Dengan demikian, Luo Feng tidak akan menjadi ancaman besar. Apa yang tidak mereka duga adalah bahwa yang pertama mencapai persyaratan dasar adalah Luo Feng. Makhluk-makhluk besar semuanya penuh dengan kemarahan dan kecemasan. Masalah besar. Ini adalah situasi yang mengerikan. Manusia menjijikan itu, menjijikan. Teacher Origin telah memerintahkan kami untuk merebut warisan itu dengan cara apapun. Petik 2. Master alam semesta dari Tanah Suci Bulan Ungu sedang mentransmisikan suara satu sama lain, dan Master Bakrusa mengerutkan kening saat dia mengirimkan suaranya, berkata, saya kehabisan akal. Sejak awal, Sungai Duandong telah menyukai Luo Feng, dan sekarang, Luo Feng adalah yang pertama mencapai persyaratan game Kaisar Badak, puasa hanya akan semakin cepat. Jika ini terus berlanjut, dia akan berada dalam posisi yang lebih menguntungkan. Pada saat itu, tidak peduli seberapa ingin kita mendapatkan warisan itu, peluang kita akan sangat berkurang. Tuan Serangga Rusa, bagaimana kalau kita membunuh Luo Feng? Ya, Dear Buckmaster, kita akan membunuhnya. Bahkan jika kita akan dimusnahkan oleh Sungai Duandong, kita juga harus membunuh Luo Feng dan menghancurkan kesempatan sekecil apapun yang dia dan umat manusia miliki. Dear Buckmaster memiliki pendapat lain tentang masalah ini. Tidak terburu-buru, katanya. Mengenai masalah ini, kami bukan satu-satunya yang cemas. Tanah Suci Kaisar Timur sama-sama tegang tentang hal itu. Namun, yang paling cemas adalah dari era reinkarnasi pertama. Dengan kiamat mereka semakin dekat, jika Luo Feng berhasil merebut warisan ini, itu akan sama dengan menghancurkan kesempatan mereka untuk melampaui era reinkarnasi pertama mereka. Mereka akan bertindak untuk mencegahnya berhasil. Selain itu, dari cara saya melihatnya, membuka istana bayangan itu bukanlah hal yang mudah. Petik 2. Semua kelompok kekuatan teratas diam-diam mentransmisikan sambil merenungkan tindakan terbaik mereka. Sungai Duandong menunjukkan ketidakpedulian saat dia melihat ke bawah ke arah mereka, terus berkata, manusia, Bima Sakti, sekarang berada di bawah pengawasan teknik rahasiaku. Tidak peduli bagaimana kalian semua menyerang, mustahil untuk menghancurkan perlindungan untuk menyakitinya. Jadi lebih baik tidak mengadili azab Anda sendiri. Memahami permainan Rhinoceros Emperor adalah proses yang panjang. Terus bekerja keras. Semakin banyak tahapan yang Anda pahami, semakin besar peluang Anda untuk menerima warisan. Jika ada yang bisa memecahkan kode hingga tahap 6000, Anda dapat menerima warisan dari pulsa di Sungai Duandong saya segera. Sungai Duandong memindai semua orang di bawahnya. Semua orang tampak damai. Persyaratan untuk melewati tahap ke-6000 ini adalah yang akan diulangi oleh Sungai Duandong untuk setiap gelombang kandidat. Pendatang baru sangat bersemangat ketika pertama kali tiba, tetapi ketika mereka mulai memahami, mereka menyadari bahwa tingkat kesulitan untuk memahami 6000 tahap sangat sulit, seseorang hanya bisa bermimpi. 6000 tahap, guru sejati kedua menghela nafas. Seberapa sulit itu? Saya baru mengerti sampai tahap ke-1005, sekarang. Master sejati ke-7 masih terjebak di kemacetan tahap ke-1000. Setiap 1000 tahap adalah lompatan besar dalam tingkat kedalaman. Tahap 1001 hingga 2000 ini akan lebih sulit untuk dipahami. Saya tidak tahu apa itu baseline terendah. Saya telah memahami hingga tahap ke-1005, yang sudah merupakan yang tertinggi di antara semua klan mata ilahi saya, tetapi masih belum cukup untuk memenuhi persyaratan dasar Sungai Duandong. Namun, Luo Feng telah memenuhi permintaan itu. Mungkinkah Luo Feng telah memahami lebih dari yang saya miliki? Atau apakah tuntutan untuk Master Alam Semesta dan Master Tertinggi Alam Semesta berbeda? Sungai Duandong melihat ke arah Luo Feng dan berkata, Bima Sakti Manusia, jumlah tahapan yang telah Anda dekode sejauh ini hampir tidak mencapai persyaratan dasar saya. Terus bekerja lebih keras. Semakin banyak Anda memecahkan kode, semakin baik bagi Anda. Ya, Tuan Sungai Duandong. Luo Feng membungkuk sedikit. Sungai Duandong mengangguk. Hua. Lalu dia langsung menghilang.
Setelah itu, ada keributan di seluruh koridor hidup dan mati. Semua orang mulai mendiskusikan situasinya. Luo Feng mengamati sekelilingnya dan melihat beberapa makhluk hebat melemparkan tatapan kebencian, permusuhan, niat membunuh, dan sejenisnya ke arahnya. Dia tidak bisa menahan seringai ketika dia berkata, "Ingin membunuhku? Ayolah, aku tidak akan membalas. Sama seperti sebelumnya, aku akan membiarkan kalian semua menyerang dalam melawan sama sekali." Petik 2. Menjijikkan. Arogansi apa? Bajingan. Beberapa makhluk hebat dari kekuatan teratas mengertakkan gigi karena rasa tidak berdaya. Sebelumnya, mereka masih berani menyerang, tetapi sekarang, Sungai Duandong telah menjelaskan bahwa saat mereka menyerang, mereka akan dimusnahkan dan kemudian dimusnahkan. Terlebih lagi, Sungai Duandong telah bersumpah dengan sungguh-sungguh bahwa, di bawah perwalian bayangan itu, tidak ada makhluk hebat yang bisa menembusnya. Haha, Luo Feng tertawa saat tatapannya menyapu setiap master alam semesta yang telah menyerangnya sebelumnya. Provokasi di matanya terang-terangan. Ini membuat penguasa alam semesta semakin marah. Tapi mereka tahu bahwa Luo Feng melakukan semua ini dengan sengaja. Jika mereka benar-benar menyerang, mereka akan jatuh ke dalam perangkapnya. Sebelumnya, mereka menyerang saya dengan sangat berani. Sekarang, mereka ketakutan. Luo Feng menggelengkan kepalanya. Berada di bawah pengawasan hampir 10.000 bentuk kehidupan dari berbagai klan dari 3 era reinkarnasi besar dan 2 tanah suci. Dia menghela nafas. Betapa konyolnya ini. Waktuku terlalu berharga untuk disia-siakan untuk kalian semua. Saya akan terus memahami. Warisan ini, saya bertekad untuk menjadikannya milik saya. Dengan itu, Luo Feng duduk bersila dan melanjutkan pemahamannya yang diam. Istana bayangan emas kabur menyelimuti Luo Feng seolah-olah itu adalah kanopi raksasa. Makhluk-makhluk besar dari berbagai klan, terutama yang berasal dari era reinkarnasi pertama dan 2 tanah suci, telah pindah lebih dekat ke istana bayangan untuk merasakannya lebih teliti, dan mereka semua merasakan aura yang membuat mereka gemetar ketakutan. Tidak diragukan lagi, perwalian dengan teknik rahasia ini begitu menakutkan sehingga penguasa alam semesta yang belum bertindak sudah kehilangan kepercayaan diri. Mereka semua cemas dan marah, tetapi tidak ada yang bisa mereka lakukan. Ini membuat mereka semakin membenci Luo Feng. Merampas kesempatan klan kita untuk melampaui reinkarnasi. Menjijikkan. Kamu harus pergi dan mati. Satu persatu, mata mereka menatap Luo Feng. Luo Feng menyapu sekelilingnya dan menyeringai dan menutup matanya. Dia tidak bisa diganggu dengan mereka. Dia telah menjadi sasaran kritik publik, bukan hal baru baginya. Sejak Sungai Duandong menunjukkan perhatian khusus pada Luo Feng, kelompok kekuatan tertinggi telah mengepungnya dengan serangan. Karena keadaan sudah memburuk, tidak perlu repot dengan mereka. Kesempatan sebenarnya ada di hadapannya. Dia harus berbaris tanpa rasa takut ke depan tanpa gentar. Tidak perlu terlalu repot. Warisan ini tidak akan menjadi milik orang lain selain aku, Luo Feng. Apakah kalian semua marah? Mengancam saya? Ancam sesukamu. Aku, Luo Feng, tidak takut padamu. Saya akan melakukan yang terbaik untuk memahami game Kaisar Badak ini secepat mungkin. Maka aku akan mendapatkan warisan kali ini. Di alam semesta virtual, diselimuti oleh kabut yang berkelok-kelok, berdiri banyak pilar batu dengan bayangan virtual 3 dimensi. Luo Feng berdiri di depan bayangan virtual 3 dimensi pada permainan akhir ke 1,001, merenung. Tidak terlalu jauh darinya, seorang pria berjubah putih sedang melihat ke 2001 Endgame. Luo Feng, hahaha, berita yang sangat bagus, namun kamu tidak memberitahu kami. Tiba-tiba, beberapa sosok muncul dari tidak terlalu jauh. Itu adalah pencipta kapak besar dan pemimpin kota Primal Chaos, pemimpin makhluk-makhluk hebat dari ras manusia. Ada juga Darkness Master, Ice Mountain Master, Remote Lord Master, dan Longyan Master. Mereka semua memasang ekspresi bahagia. Luo Feng berdiri untuk menyambut mereka. Kami baru saja mendengar. Pencipta kapak besar tertawa terbahak-bahak dan suaranya gembira. Kamu benar-benar memenuhi harapan Sungai Duandong. Anda adalah orang pertama yang mencapai ini. Selalu dikatakan bahwa yang cepat menjadi lebih cepat. Dengan berlalunya waktu, Anda akan mendapatkan posisi yang lebih menguntungkan. Anda adalah kandidat yang paling berharap untuk warisan kali ini. Anda tidak perlu repot dengan hal lain. Jangan khawatir tentang ancaman dari kelompok kekuatan lain, paling-paling kita manusia hanya bisa tetap berada di alam semesta primal.
Haha, dengan warisan ini, akan mungkin bagi umat manusia untuk melampaui 2 tanah suci di masa depan. Meskipun saya belum pernah mendengar tentang ini, mengapa lagi kedua tanah suci begitu terpaku pada warisan ini? Betul sekali, pemimpin kota Primal Chaos mengangguk juga. Jangan repot-repot dengan yang lain. Kita harus fokus merebut warisan itu. Ya guru, Luo Feng juga mengangguk. Sambil menyeringai, dia berkata, tidak ada yang bisa saya lakukan bahkan jika mereka membuat gangguan sekarang. Bagus, 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 kata kapak besar. Kami tidak akan mengganggumu lebih jauh. Lanjutkan dengan pemahamanmu, petik 2. Kami di sini hanya untuk memberi selamat kepada Anda. Darkness Master juga memberinya senyuman langka. Ini adalah kesempatan terbesar umat manusia. Kesempatan seperti itu sulit didapat, mungkin satu dari beberapa ratus dan ribuan era reinkarnasi. Akan menjadi dosa untuk membiarkannya melewati jari-jari kita. Petik 2. Kami akan menggantungkan harapan kami padamu. Tuan Guru jarak jauh berteriak. Ice Mountain Master, yang berdiri di samping, juga memberikan kata-kata penyemangat. Sekelompok makhluk besar sedang berbicara dengan Luo Feng. Namun mereka semua, termasuk Luo Feng, tidak menyadari kehadiran seorang pria berjubah putih, berdiri agak jauh, mengawasi mereka dalam diam. Pria berjubah putih dengan lembut menggelengkan kepalanya sambil menghela nafas. Mereka harus berjuang untuk seluruh umat manusia, yang bergantung pada mereka untuk segalanya, dan saya hanya bisa menonton tanpa daya. Selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, dia telah mengamati bagaimana umat manusia telah bertemu dengan berbagai bahaya, tetapi tidak ada yang bisa dia lakukan karena dia ditekan selamanya. Tidak ada jalan keluar baginya. Dan karena ini, dia, guru asal, mungkin telah pergi ke berbagai tempat dan bahkan menghadiri konferensi ras manusia atau konferensi aliansi Hong. Namun tidak ada satupun makhluk yang tahu dia ada di sana. Alam semesta virtual. Dia adalah pemiliknya. Di alam semesta virtual, dia maha kuasa. Luo Feng, terus lakukan yang terbaik, bisik pria berjubah putih itu. Tidak peduli seberapa kuatnya dia, pertarungan melawan asal mula alam semesta telah meninggalkannya dengan banyak renungan. Waktu yang telah berlalu sejak dia ditekan selamanya telah membuatnya lebih kuat dan lebih kuat. Sekarang, dia bahkan sepenuhnya percaya diri untuk bisa menembus era reinkarnasi. Namun semua sudah terlambat. Ditindas selamanya, tidak ada lagi yang bisa dia lakukan. Alam semesta primal, saya belum siap untuk tunduk pada retret saya. Tidak pernah. Selama ada sedikit peluang, saya akan berjuang sampai akhir. Petik 2. Kilatan menakutkan melintas di matanya saat pria berjubah putih itu mengalihkan perhatiannya untuk mempelajari dan memahami permainan Kaisar Badak dalam diam. Seiring berjalannya waktu, keadaan menjadi damai dan tenang dalam koridor hidup dan mati dari Boat of Mausoleum. Setiap kelompok kekuatan berkumpul untuk mempelajari permainan Kaisar Badak. Karena Luo Feng telah memenuhi harapan Sungai Duandong, tentu saja, dia lebih nyaman. Dia telah memutuskan untuk mengubah metode pemahamannya. Selama 500 tahun terakhir, dia telah memahami dengan rajin, namun semakin dia belajar, semakin dia menyadari bahwa permainan Kaisar Badak dan teknik rahasia memiliki kesamaan. Sebelumnya, Luo Feng telah melakukan semua yang dia bisa untuk memecahkan kode permainan. Jadi, dia tidak berani mencoba, tapi sekarang Luo Feng telah memutuskan bahwa 80% waktunya, dia akan habiskan untuk mempelajari permainan Kaisar Badak, dan 20% sisanya akan dihabiskan untuk mempelajari teknik rahasia yang tersembunyi di dalam rahasia. Ruang di jurang ke-9. Teknik rahasia dan game Rhinoceros Emperor sangat kontras satu sama lain. Hal penting yang perlu diketahui, perjalanan dari Nin Abyss ke ruang pilar batu bergaris hitam akan memakan waktu beberapa ratus tahun. Dari ruang pilar batu bergaris hitam ke Flame Ice Region juga akan memakan waktu beberapa ratus tahun. Terutama ketika kecepatan waktu di ruang pilar batu bergaris hitam adalah 3000 kali, yang berarti bahwa dia telah menghabiskan waktu yang sangat lama mempelajari diagram ukiran rahasia dan telah lama menyelesaikan budidaya tahap ke-7 dari jalur Dewa Binatang. Bahkan sampai hampir selesai, Luo Feng telah menghentikan kultivasinya di jalur Dewa Binatang karena dia hampir menyelesaikan kultivasinya. Tetapi saat dia menyelesaikannya, mungkin dia bisa menjadi master alam semesta. Sepasang sayap putih yang sangat dia inginkan, dia harus menjadi ksatria alam semesta untuk memilikinya. Dia perlu menerima warisan Sungai Duandong. Identitas ksatria alam semesta akan menambah keuntungannya. Adapun hukum, Luo Feng telah berhenti mengolahnya.
Prestasinya dalam teknik rahasia telah mencapai tingkat puncak master alam semesta di mana ia telah menciptakan 6 jenis teknik rahasia terkuat. Dia hampir menciptakan kombinasi teknik rahasia terkuatnya. Aku akan menghabiskan 80% waktuku untuk mempelajari game Rhinoceros Emperor. Saya akan menghabiskan 20% sisa waktu untuk mempelajari teknik rahasia. Mungkin, ketika saya membandingkan dan membedakan keduanya, kecepatan pemahaman saya akan menjadi jauh lebih cepat. Dan saya kadang-kadang dapat meluangkan waktu untuk terus mengasah tekad saya. Sampai hari ini, tekad saya tidak dapat menembus tingkat master tertinggi alam semesta. Jika tekad saya dapat berkembang ke tingkat yang baru, studi saya tentang teknik rahasia mungkin akan lebih cepat. Semua makhluk hebat teratas di samudra semesta tahu betapa pentingnya warisan kuat dari peradaban kuno itu. Mereka semua menantikan makhluk hebat dari pihak mereka yang memenuhi persyaratan untuk menyelesaikan game Kaisar Badak. Pada saat ini, koridor hidup atau mati di dalam Universe Bot di Bot of Mausoleum di Flame Ice Region adalah medan perang sunyi paling penting di Universe Ocean. Warisan Sungai Duandong mungkin bisa memutuskan kekuatan mana yang mampu melampaui inkarnasi dan menjadi tanah suci lainnya. Luo Feng hanya diuntungkan untuk sementara. Kita masih punya kesempatan. Betul sekali. Selama kita dapat memenuhi kebutuhan dasar dalam jangka waktu tertentu, kita akan memiliki kesempatan untuk menerima warisan. Kami perlu menangkap peluang itu. Ini adalah kesempatan seumur hidup. Kami akan mempertaruhkan hidup kami untuk itu. Semua kekuatan sudah gila. Mereka tidak berpikir untuk mendapatkan warisan segera dalam waktu singkat. Itu tidak realistis. Sebaliknya, mereka ingin memenuhi persyaratan dasar agar Badak memiliki kesempatan untuk mendapatkan warisan. Selama ada kesempatan, ada kemungkinan. Ding, dong. Suara yang familiar itu datang lagi di koridor hidup atau mati yang tenang. Semua orang termasuk Luo Feng, yang diselimuti oleh istana yang mengeluarkan cahaya buram, memandang ke atas. Mereka melihat sosok Sungai Duandong. Sungai Duandong telah muncul lagi. Semua orang bersemangat. Luo Feng melihat sosok itu, mengerutkan kening. Dia sudah memenuhi persyaratan, jadi Sungai Duandong tidak muncul untuknya. Darah biru dari Tanah Suci Kaisar Timur telah memenuhi persyaratan, kata Sungai Duandong, menatap seorang pria tampan dari Tanah Suci Kaisar Timur. Ada daun dan tanaman merambat di sekitar tubuhnya. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak bersemangat. Semua makhluk besar menatapnya. Luo Feng juga memperhatikan makhluk agung, darah biru, dari Tanah Suci Kaisar Timur. Dia mengerutkan kening. Dia ksatria alam semesta? Saya seorang ksatria alam semesta, dan yang kedua yang memenuhi persyaratan dasar juga seorang ksatria alam semesta. Dia bisa mengetahui kekuatan ksatria alam semesta ini. Di Tanah Suci Kaisar Timur, penguasa alam semesta berdiri di depan, diikuti oleh para ksatria alam semesta, sementara para pejuang abadi dilindungi, berdiri di belakang. Selain itu, darah biru tidak memiliki kekuatan dewa yang kuat. Dia hanya seorang ksatria alam semesta dengan tingkat gen kehidupan 1000 kali. Seorang ksatria alam semesta? Seorang ksatria alam semesta memenuhi persyaratan setelah Bima Sakti manusia? Ada 7 master alam semesta tertinggi dan hampir 200 master alam semesta di sini. Pemimpin gerombolan Bima Sakti itu adalah master alam semesta yang tiada taranya, namun ksatria alam semesta ini hanya seorang yang biasa-biasa saja. Bahkan dia berhasil. Bagaimana? Semua orang terkejut. Sungai Duandong menunjuk ke sosok yang tidak jelas di samping ksatria darah biru, dan istana buram itu juga menutupi ksatria darah biru. Istana itu berwarna emas. Itu sama dengan yang melindungi Luo Feng. Teruslah memahami. Sungai Duandong tersenyum. Semakin Anda memecahkan teka-teki, semakin bermanfaat bagi Anda. Tetaplah mengerti dan jangan khawatir tentang orang lain. Anda memiliki teknik saya untuk melindungi Anda, jadi tidak ada yang bisa menyakiti Anda. Saya sudah menetapkan aturannya. Sungai Duandong melihat sekeliling makhluk-makhluk besar yang hadir. Setiap orang yang memenuhi persyaratan akan saya lindungi. Siapapun yang berani menyerang mereka akan disingkirkan dan dibunuh. Darah biru, lanjutkan, Duandong Master menyemangatinya. Oke, Tuan Duandong, kata ksatria darah biru. Sungai Duandong menghilang. Seorang ksatria alam semesta memimpin? Guru sejati kedua sangat marah. Apakah dia benar-benar memecahkan teka-teki lebih cepat dariku? Seorang ksatria alam semesta memimpin? Banyak yang marah.
Sebaliknya, makhluk-makhluk hebat dari Tanah Suci Kaisar Timur semuanya bersemangat, terutama ksatria darah biru. Dia bahkan melirik Luo Feng. Rupanya, dia ingin bersaing dengan Luo Feng. Luo Feng melihat dan berpikir, saya yang pertama memenuhi persyaratan. Namun, saya hanya diuntungkan dengan selisih kecil. Sungai Duandong akan melihat banyak aspek lain jika dia ingin mencari kandidat. Saya perlu memecahkan lebih banyak teka-teki. Menurut Sungai Duandong, semakin banyak teka-teki yang dipecahkan seseorang, semakin besar kemungkinan mereka akan mendapatkan warisan. Begitu banyak tekanan, umat manusia telah menaruh harapan mereka padanya. Dia sudah diuntungkan, jadi dia tidak bisa menyerah. Universe Ocean, Tanah Suci Kaisar Timur. Darah biru memenuhi persyaratan. Kami mengirim sekelompok besar Master Alam Semesta, Ksatria Alam Semesta, dan Pejuang Abadi. Anda Zan harus menjadi orang yang memecahkan teka-teki tercepat, karena ia telah memecahkan 1.200 dari mereka, namun ia masih belum memenuhi persyaratan. Darah biru baru saja menyelesaikan yang ke-1000, tetapi dia sudah memenuhi persyaratan? Petik 2. Ada ratusan Master Alam Semesta dan beberapa Master tertinggi Alam Semesta di aula. Weng, lampu hijau buram muncul di langit di atas istana. Leluhur. Semua makhluk besar membungkuk. Cahaya buram melihat ke bawah dan berkata, sepertinya Sungai Duandong memiliki persyaratan yang berbeda untuk makhluk hebat dengan tingkat kekuatan yang berbeda. Beritahu Pejuang Abadi dan Ksatria Alam Semesta dari ras kita untuk bekerja lebih keras sehingga lebih banyak dari mereka yang dapat memenuhi persyaratan. Petik 2. Ya. Lampu hijau menghilang. Makhluk-makhluk besar saling memandang, dan mereka semua terkejut. Leluhur Tanah Suci Kaisar Timur jarang muncul. Namun, dia tidak hanya mengirim sejumlah besar makhluk hebat ke Sungai Duandong, dia juga muncul di istana, yang menunjukkan betapa leluhur Kaisar Timur menghargai warisan itu. Meskipun Blue Blood Knight hanyalah seorang ksatria alam semesta, dia adalah calon Master Alam Semesta, dan tekadnya berada di level Master tertinggi Alam Semesta. Dia dapat memecahkan teka-teki dengan sangat cepat. Kita seharusnya mengirim lebih banyak calon Master Alam Semesta ke sana. Betul sekali. Kita seharusnya mengirim lebih banyak calon Master Alam Semesta. Calon Master Alam Semesta adalah ksatria alam semesta khusus. Tanah Suci Kaisar Timur telah ada untuk waktu yang tak terbatas. Jika ada 10 penguasa alam semesta yang lahir di setiap era alam semesta, akan ada lebih dari 10.000 penguasa alam semesta. Mengapa hanya ada beberapa penguasa alam semesta? Karena Tanah Suci tidak dapat menampung banyak penguasa alam semesta, seperti sepetak bumi yang hanya dapat memelihara sejumlah tanaman tertentu. Jika ada terlalu banyak tanaman, tanah tidak akan mampu menahan semuanya. Miniatur alam semesta tidak bisa memelihara master tertinggi alam semesta. Itu hanya bisa melahirkan master alam semesta. Juga, alam semesta kecil tidak dapat menampung jumlah master alam semesta yang tidak terbatas. Setiap master alam semesta adalah beban besar bagi alam semesta kecil, dan ketika mencapai batasnya, jumlahnya tidak dapat meningkat. Kalau tidak, itu akan berbahaya bagi Tanah Suci itu sendiri. Itulah mengapa beberapa ksatria alam semesta, yang telah menyelesaikan pemahaman hukum dan bisa menjadi penguasa alam semesta kapan saja, tidak bisa mendapatkan kekuatan dewa apapun dari asal alam semesta Tanah Suci. Ketika Master Alam Semesta meninggal, salah satu calon Master Alam Semesta akan dipilih untuk menjadi Master Alam Semesta. Mereka telah hidup untuk waktu yang lama, beberapa dari mereka telah hidup selama lebih dari 100 era alam semesta, itulah sebabnya mereka memiliki keinginan yang sangat kuat. Tahun ke-800 setelah Luo Feng mulai mempelajari permainan Kaisar Badak. Ding, dong, Sungai Duandong muncul lagi. Salju jarak jauh dari era alam semesta kedua telah memenuhi persyaratan. Sungai Duandong melihat ke bawah dan menatap seorang kandidat dari perlombaan serangga. Apa? Pejuang abadi? Hanya seorang pejuang abadi? Bahkan petarung abadi dapat memenuhi persyaratan? Semua orang terkejut bahwa yang ketiga yang memenuhi persyaratan adalah petarung abadi dari ras serangga dari era alam semesta kedua. Ke atas, Sungai Duandong menunjuk ke salju terpencil, dan tiba-tiba, sebuah istana buram mengelilingi salju terpencil. Waktu terbang. Satu demi satu kandidat memenuhi persyaratan, dan segera, kekuatan memahami bahwa ada tingkat persyaratan yang berbeda untuk makhluk besar dengan tingkat kekuatan yang berbeda, karena tidak satu pun dari 7 penguasa tertinggi alam semesta yang memenuhi persyaratan. Yang pertama adalah Luo Feng, yang kedua adalah ksatria alam semesta,
Yang ketiga adalah abadi. Yang keempat adalah abadi. Yang kelima adalah Master Alam Semesta, Yuzan dari Tanah Suci Kaisar Timur. Dan sampai saat itu, 2 dari Tanah Suci Kaisar Timur telah memenuhi persyaratan. Sudah 1100 tahun sejak Luo Feng memenuhi persyaratan. Yang keenam adalah Ksatria Alam Semesta. Yang ketujuh adalah Master Alam Semesta. Dan dia adalah kenalan Luo Feng, Dirbak Master. Hampir 3000 tahun berlalu. Di koridor hidup atau mati, satu demi satu istana buram menutupi kandidat yang lolos. 62 calon telah memenuhi persyaratan. Bahkan, sejak tahun ke-2000 dan seterusnya, banyak kandidat yang memenuhi persyaratan. Misalnya, Guru Peng Gong telah memenuhi persyaratan. Namun tidak satu pun dari 7 penguasa tertinggi alam semesta yang memenuhi persyaratan. Ding dong, Duan Dong Master muncul lagi. Sudah biasa bagi Duan Dong Master untuk muncul. Semua orang mendongak untuk melihat kekuatan mana yang memenuhi persyaratan. Taibu Demon Master dari era alam semesta pertama telah memenuhi persyaratan, kata Sungai Duan Dong. Semua 7 penguasa tertinggi alam semesta di koridor hidup atau mati bergidik. Astaga, akhirnya, Master tertinggi alam semesta telah memenuhi persyaratan. Semua makhluk besar memandangnya. Itu terlalu keras. Akhirnya, Master tertinggi alam semesta berhasil. Master tertinggi alam semesta itu merasa senang sekaligus putus asa. Hampir 3000 tahun, satu demi satu makhluk hebat yang lebih lemah dari mereka telah berhasil. Namun tidak satu pun dari 7 penguasa tertinggi alam semesta yang berhasil. Mereka mengira tidak ada harapan bagi para Master tertinggi alam semesta. Akhirnya, Taibu Demon Master berhasil. Ke-63, Master tertinggi alam semesta perlu memecahkan 2000 teka-teki. Taibu Demon Master memiliki perasaan campur aduk yang kuat. Yang ke-64, yang ke-65, kandidat lain di koridor hidup dan mati mungkin lebih lambat dalam kecepatan memahami game Kaisar Badak, tetapi dengan berlalunya waktu, jumlah makhluk hebat yang mencapai harapan Sungai Duan Dong meningkat pada tingkat yang mengkhawatirkan. Satu persatu, istana bayangan emas muncul di dalam koridor hidup dan mati. Sudah ada banyak dari ini tersebar di semua tempat. Kandidat dalam koridor hidup dan mati kadang-kadang melakukan diskusi secara diam-diam melalui transmisi suara. Waktu yang diberikan untuk memecahkan kode game Kaisar Badak sangat lama. Dari kelihatannya, Sungai Duan Dong berniat mengumpulkan lebih banyak kandidat untuk ahli warisnya. Jumlahnya sekarang mendekati 70. Benar. Bagaimanapun, seorang ahli waris tidak hanya membutuhkan kemampuan untuk memahami. Ada area lain yang perlu dipertimbangkan, bahkan jika Luo Feng mungkin sedikit diuntungkan sekarang, tidak ada alasan untuk khawatir. Tanah Suci Kaisar Timur kita sudah memiliki 9 yang telah memenuhi persyaratan dasar. Kedepan, kita akan mendapatkan keuntungan yang lebih besar. Bagaimanapun, mempelajari game Kaisar Badak adalah proses yang sangat membosankan dan sulit. Itu hampir seperti serangan jiwa yang terus-menerus. Itulah sebabnya, berdasarkan perbedaan dalam tekad mereka, sebagian besar makhluk hebat ini akan beristirahat dari waktu ke waktu, meskipun lama waktu yang dibutuhkan untuk istirahat mereka bervariasi. Di dalam alam semesta maya, ada 69 yang sudah memenuhi harapan. Pemimpin kota Primal Chaos, yang jarang khawatir, mulai menunjukkan jejak kecemasan. Dan semakin banyak waktu yang berlalu, saya yakin jumlah kandidat juga akan meningkat. Mengingat tingkat perkembangan ini, keuntungan Luo Feng secara bertahap akan menyusut. Apa yang harus kita lakukan? Kami ingin mendapatkan warisan, namun peluang kami terus berkurang. 8 penguasa alam semesta dan pencipta kapak besar telah berkumpul. 8 Master alam semesta semuanya adalah tokoh terkemuka ras manusia tingkat tinggi, seperti Darkness Master, Void Gold Master, Deserted Mirror Master, dan Kingdom Master. Meskipun mereka semua berada di tempat yang berbeda, baik itu sektor puncak miring atau kapal semesta, dan bukan di perahu mausoleum, mereka terus-menerus khawatir tentang semua yang terjadi di perahu mausoleum. Semua orang tahu bahwa putaran warisan ini adalah pertempuran diam-diam. Pertempuran ini akan menentukan siapa yang bisa melampaui era reinkarnasi dan menentukan pemilik alam semesta Tanah Suci ketiga. Berhentilah frustrasi karena ini. Pencipta kapak besar tertawa terbahak-bahak dan menambahkan, tidak ada gunanya bagi kita untuk mengkhawatirkan ini. Biarkan Luo Feng memahaminya di waktu luangnya. Adapun kita, mari kita mengalihkan pikiran kita dari ini dengan melakukan petualangan lain dan berkeliaran di tempat lain.
Jika kita hanya menatap tanpa tujuan, bagaimana jika warisan ini bertahan selama 10.000 tahun, atau bahkan lebih lama? Benar. Tetapi, baiklah, kalian semua harus kembali sekarang, kata pencipta kapak besar sambil melambai. Di antara masing-masing pesawat, dengan kabut yang berkelok-kelok di sekelilingnya, ada banyak pilar batu, dan masing-masing dari mereka memiliki bayangan virtual 3 dimensi. Luo Feng dan pria berjubah putih, guru asal, berada di ruang yang sama, tapi tentu saja, Luo Feng tidak sedikit pun menyadari kehadiran guru asal. 2000 tahap pertama sangat sulit. Luo Feng berdiri di depan bayangan virtual 3 dimensi dari permainan akhir ke-2000. Sudah 3000 tahun, dan selama jangka waktu yang panjang ini, ada kandidat lain yang kemudian berhasil memenuhi persyaratan dasar. Ini pasti memberinya sejumlah tekanan, dan dia juga mulai memahami niat Sungai Duandong. Rupanya, Sungai Duandong tidak ingin menempatkan semua taruhannya pada Luo Feng untuk saat ini. Putaran warisan ini, karena saya sudah memimpin, saya harus mengerjakan banyak hal untuk keuntungan saya dan menjadikan warisan ini milik saya. Luo Feng sangat tegas. Sejak saya mulai mempelajari teknik rahasia dan game Rhinoceros Emperor melalui metode perbandingan dan kontras, kecepatan pemahaman saya jelas menjadi jauh lebih cepat. Setelah dia memecahkan kode permainan akhir ke-1000, dia memulai metode belajar baru. 80% waktunya dihabiskan untuk mempelajari game Kaisar Badak sementara 20% waktunya dihabiskan untuk mempelajari teknik rahasia Nin Deep Abyss, dengan sesi sesekali disisihkan untuk mengasah tekadnya. Memang, menurut perasaan yang dia miliki, teknik rahasia dan permainan Kaisar Badak memang memiliki kesamaan. Setelah membandingkan dan membedakan keduanya, Luo Feng dapat memperoleh lebih banyak pemahaman, sehingga meningkatkan kecepatan pemahamannya. 1000 tahap sebelumnya membawanya 500 tahun. Jika dia menggunakan kecepatan normalnya, maka untuk berhasil memecahkan kode 2000 tahap pertama, dia akan membutuhkan periode waktu yang 10 kali lebih lama atau bahkan lebih. Namun sekarang, dia hanya membutuhkan waktu 500 tahun, yang merupakan 5 kali waktu asli untuk dengan cepat berhasil memecahkan kode 2000 tahap pertama. Sepertinya Luo Feng ini, pria berjubah putih itu melihat ke arah Luo Feng dari jarak yang cukup dekat, tersenyum sambil mengangguk setuju. Segera, dia akan dapat menyelesaikan decoding 2000 tahap pertama. Mengingat pemahamannya, fundamentalnya, untuk dapat membuat kombinasi teknik terkuat tidak akan sulit baginya sama sekali. Sangat mengesankan. Pria berjubah putih itu penuh dengan pujian untuk Luo Feng. Mungkin sebagian besar kandidat lain dalam koridor hidup dan mati tidak mengetahui hal ini. Tetapi Teacher Origin, setelah menghabiskan 3000 tahun mempelajari Rhinoceros Emperor Game, setelah menambahkan 10.000 kali kecepatan waktu yang dipercepat, yang akan membuatnya menjadi 30 juta tahun, telah mengetahui lebih dari mereka. Game Kaisar Badak sangat menuntut kemampuan seseorang untuk memahami. Sangat menuntut kemampuan seseorang untuk menyimpulkan. Singkatnya, jika seseorang mampu memahami game Kaisar Badak secara mendalam, maka hukum pemahaman, hukum studi, dan menciptakan teknik rahasia dan semacamnya tidak akan lagi menjadi tugas yang sulit. Dari kelihatannya, sebagian besar kandidat kini berhasil menerobos dan memenuhi persyaratan dasar, tetapi itu hanyalah hambatan pertama. Kemacetan bagi jiwa-jiwa saleh yang abadi, 500 tahap pertama. Kemacetan bagi ksatria alam semesta, 1000 tahap pertama. Kemacetan untuk master alam semesta, 1500 tahap pertama. Kemacetan bagi para master tertinggi alam semesta, 2000 tahap pertama. Makhluk-makhluk hebat dengan bakat tinggi tidak akan kesulitan menembus hambatan pertama jika diberi waktu yang cukup, seperti bagaimana setiap penguasa tertinggi alam semesta dapat menemukan jalan yang unik baginya, untuk menciptakan alam semesta mininya sendiri. Master tertinggi alam semesta memiliki kemampuan yang sangat tinggi untuk dipahami, selama cukup waktu diberikan, masing-masing dari mereka akan dapat memecahkan kode 2000 tahap pertama. Pria berjubah putih menyadari hal ini. Namun itu hanya kemacetan pertama. Kemacetan kedua membutuhkan waktu lama yang dihitung dalam kelipatan 10, setiap periode waktu yang diperlukan akan dihitung 10 kali. Atau ketika bergerak maju, mungkin mustahil untuk mencapai terobosan tidak peduli berapa banyak waktu yang dihabiskan. Petik 2. Misalnya, seorang master alam semesta yang sedang mempelajari tahap 1998. Dia tidak dapat memecahkan kode tahap itu. Kemudian mengingat 10.000 tahun, 100.000 tahun, 1 juta tahun,
atau bahkan sejauh 1 era reinkarnasi, dia mungkin tidak akan pernah bisa memecahkan kode tahap itu. Karena dia telah mencapai batasnya. Kecuali kemampuan dasarnya untuk memahami mengalami perubahan mendasar. Luo Feng ini melewati hambatan pertama dengan begitu mudah. Sekarang, dia sudah mencapai kemacetan kedua. Pria berjubah putih itu mengangguk pelan. Dan, dengan kecepatan yang begitu cepat, jelas ini masih jauh dari batas kemampuannya. Memang, dia adalah orang yang paling berharap untuk menjadi penguasa tertinggi alam semesta berikutnya. Jika dia berhasil mendapatkan warisan Sungai Duandong kali ini, saya percaya ada kemungkinan besar dia melampaui era reinkarnasi di masa depan. Pria berjubah putih tidak bisa menahan senyum. Selama bertahun-tahun, dia telah belajar di sini untuk mempelajari game Kaisar Badak, jadi setiap gerakan yang dilakukan Luo Feng tidak luput dari pandangannya. Dan bayangan virtual mana yang sering dipelajari Luo Feng bukanlah rahasia baginya. Dia sangat jelas tentang tingkat di mana Luo Feng membaik. Luo Feng telah menerima warisan selama lebih dari 3.000 tahun. Ada keheningan yang mati di koridor hidup dan mati karena banyak istana bayangan emas tersebar secara acak. Ada juga lautan kandidat yang mengelilingi istana bayangan ini. Istana bayangan emas ini mewakili makhluk-makhluk hebat yang telah memenuhi persyaratan dasar. Ding, dong, suara yang familiar berdering dan bergema jauh di dalam setiap makhluk besar. Semua makhluk besar mengangkat kepala mereka. Pasti yang ke-70 sekarang. Yang ke-70 memenuhi ekspektasi. Siapa itu? Itu pasti dari alam semesta utama kita, kan? Itu tidak selalu menjadi era reinkarnasi pertama dan 2 tanah suci. Pasti dari era reinkarnasi kedua kita. Satu persatu, semua orang diam-diam berspekulasi. Rupanya, makhluk hebat dari 2 tanah suci dan era reinkarnasi pertama telah mendominasi sebagian besar kandidat yang telah melewati persyaratan dasar. Era reinkarnasi kedua dan alam semesta primal berada di pihak yang kalah, dengan perwakilan yang lebih sedikit. Aku senang, suara Sungai Duandong terdengar. Apa? Setiap makhluk besar merasakan getaran yang bergemuruh di hati mereka. Bahkan beberapa orang yang teralihkan mempelajari game Kaisar Badak harus berhenti untuk sementara waktu untuk melihat ke atas. Senang sekali. Sungai Duandong senang. Peristiwa seperti itu belum pernah terjadi sebelumnya. Sungai Duandong tergantung di udara, tersenyum saat dia melihat ke bawah ke kerumunan padat yang terdiri dari hampir 100.000 makhluk hebat dari berbagai klan yang menatapnya dengan penuh harap. Sungai Duandong mengumumkan sambil tersenyum, bentuk manusia Bima Sakti telah menembus kemacetan kedua, dan mencapai tingkat yang sama sekali baru. Hua! Sebuah kegemparan melonjak. Semua orang menoleh untuk melihat pemimpin gerombolan Bima Sakti, Luo Feng, yang hampir dilupakan selama bertahun-tahun. Bangkit! Sungai Duandong menunjuk jauh. Pada saat itu, sebuah pilar kristal muncul dengan suara kakaka dari tanah di samping Luo Feng. Ketika pilar kristal itu telah sepenuhnya muncul, permukaannya mulai memancarkan cahaya merah yang menyilaukan. Cahaya merah kabur menyatu dengan istana sinar cahaya keemasan dari sebelumnya, dan kemudian, seluruh istana sinar cahaya menyilaukan dengan 2 warna cahaya, merah dan emas. Istana merah keemasan menyelimuti Luo Feng. Luo Feng juga sedikit terkejut. Ini adalah perlakuan berbeda untuk seseorang yang telah memenuhi persyaratan? Benar, dia baru saja memecahkan kode tahap ke-2000, tapi tetap saja. Luo Feng terkejut, kelompok lain bahkan lebih terkejut, dan semua merasa sulit untuk mengerti. Awalnya, mereka mengira bahwa bahkan setelah memenuhi persyaratan, semuanya akan mempertahankan status quo. Tapi dari kelihatannya, semuanya berbeda. Aku sudah mengatakannya sebelumnya. Sungai Duandong melihat semua ekspresi terkejut para kandidat dan berkata, semakin banyak tahapan yang diterjemahkan, semakin banyak keuntungan yang didapat, dan ini akan membawa lebih banyak manfaat saat menerima warisan. Kalian semua telah melewati hambatan pertama dan dianggap telah memenuhi persyaratan dasar saya. Tentu saja, itu hanya persyaratan dasar. Jika Anda bahkan tidak dapat memenuhi itu, maka Anda tentu tidak memiliki hak untuk maju. Petik 2. Adapun untuk menembus kemacetan kedua, seperti Bima Sakti manusia, Sungai Duandong mulai menjelaskan, bahkan untuk kalian semua kandidat, kalian semua dapat dikategorikan ke dalam 4 level yang berbeda. Izinkan saya memberikan 4 nama untuk keempat level ini. Mereka akan menjadi calon periferal, calon elit, calon inti, dan ahli waris. Mereka yang sebelumnya telah memenuhi persyaratan hanya dianggap sebagai periferal.
Mereka seperti Bima Sakti manusia akan dianggap sebagai elit. Naik satu level akan menjadi intinya. Dan selanjutnya naik satu tingkat lagi, seseorang menjadi ahli waris. Maka tidak perlu lagi bersaing lebih jauh. Aku, Sungai Duandong, akan segera menyerahkan warisanku. Sungai Duandong memandang ke arah 7 penguasa tertinggi alam semesta. Kalian bertujuh telah lama membiarkan alam semesta mini kalian sendiri. Kalian semua memiliki kekuatan yang sangat kuat, jadi tentu saja, kalian semua harus menghadapi hambatan yang lebih tinggi. Untuk kalian semua, selama kalian bisa memecahkan kode hingga tahap ke-6000, kalian bisa langsung mendapatkan warisannya. Tentu saja, saya kira kemungkinan salah satu dari Anda yang ingin menerobos dan mencapai hambatan keempat untuk menjadi pewaris dalam timeline yang saya harapkan, atau untuk langsung beralih ke decoding endgame ke-6000 sangat rendah. Itulah mengapa kalian semua harus bekerja lebih keras dalam decoding. Mereka yang telah memecahkan kode lebih banyak. Pada tingkat yang berbeda, warisan yang Anda semua hubungi nanti juga akan berbeda. Misalnya, sekarang, peluang bahwa manusia dari Bima Sakti harus mendapatkan warisan lebih besar dari kalian semua sebanyak 10 kali atau bahkan 100 kali lipat. Kecuali Anda semua mencapai terobosan Anda ke kemacetan kedua segera juga. Bekerja keras. Kesunyian. Setiap makhluk agung yang hadir mengerti. Jadi, beginilah jadinya. Jumlah tahapan yang didekodekan, kurang lebih, benar-benar membuat banyak perbedaan, dan juga sangat mendasar. Decoding lebih banyak bahkan akan memungkinkan seseorang untuk secara langsung mendapatkan warisan tanpa harus maju melalui keempat level. Dan kemudian, semua makhluk hebat lainnya akan dianggap gagal dan dimusnahkan. Hambatan pertama, kemacetan kedua, kemacetan ketiga, kemacetan keempat. Jika seseorang bahkan tidak bisa melewati hambatan pertama, maka eliminasi adalah satu-satunya hasil. Penghapusan, dengan kata lain, berarti pemusnahan. Ini mengirim semua orang ke dalam keadaan kecemasan yang tersembunyi. Terutama mengetahui bahwa Luo Feng telah menembus kemacetan kedua. Mereka ditinggalkan dalam kesendirian. Kemacetan kedua, Luo Feng dengan cepat memadamkan emosinya yang meningkat dan mulai berpikir dengan tenang. Hambatan pertama adalah 1000 tahap pertama, hambatan kedua adalah 2000 tahap pertama, mungkinkah hambatan ketiga adalah 3000 tahap pertama? Artinya, menembus 4000 tahap pertama, saya bisa langsung menjadi ahli waris?